Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencatat hingga 17 Mei 2026, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR telah mencapai 105,8 triliun rupiah. Ya, pemirsa, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman melaporkan realisasi kredit usaha rakyat atau KUR per 17 Mei 2026 telah mencapai 105,8 triliun rupiah dan jumlah tersebut setara 35,8% dari target penyaluran KUR tahun ini sebesar 295 triliun rupiah. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencatat hingga 17 Mei 2026, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR telah mencapai 105,8 triliun rupiah. Jumlah tersebut setara dengan 35,8% dari target penyaluran KUR tahun 2026 ini, yakni sebesar 295 triliun rupiah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, jumlah debitur penerima KUR tercatat mencapai 1.695.528 debitur. Jumlah tersebut terdiri dari debitur graduasi sebanyak 511.208 debitur dan 1.147.082 debitur baru. Dalam rapat kerjasama dengan Komisi 7 DPR RI, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, jumlah KUR yang tersalurkan sebesar 105,8 triliun rupiah, tercatat penyaluran ke sektor produksi sebesar 67,2 triliun rupiah, atau sekitar 63,57% dari target penyaluran KUR sektor produksi 2026. Baik kinerja semester 1 tahun anggaran 2026 antara lain: 1. Perluasan akses pembiayaan UMKM dengan realisasi penyaluran KUR sebesar 105,8 triliun, jumlah debitur sebanyak 1.695.528 debitur, dan realisasi penyaluran KUR sektor produktif sebesar 67,2 triliun. Lebih lanjut, Menteri Maman menambahkan sebanyak 15,6 juta UMKM telah mempunyai nomor induk berusaha atau NIB. Kemudian sebanyak 3,7 UMKM telah mengantongi sertifikasi halal dan 628.000 UMKM telah memiliki izin sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Dari Jakarta, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, penyaluran kredit usaha rakyat tembus 105 triliun rupiah, ekonomi akar rumput makin berdaya. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Yusuf Rendy Mandilet, peneliti ekonomi dari KOR Indonesia. Kemudian ada Ibu Sarmila Yahya, Wakil Ketua Umum Bidang Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Yusuf, apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bu Sarmila, apa kabar Ibu? Sehat, baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh dari sisi ekonomi, kita akan review terkait dengan penyaluran KUR yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa 105 triliun ini sudah tembus. Bagaimana Anda melihat capaian ini dari perspektif pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026 ini, Mas Yusuf Rendy? Ya, tentu capaian 105 triliun ya, saya melihatnya tentu sebagai sinyal yang positif, tapi di saat yang bersamaan juga kita perlu membaca ya, realisasi tersebut juga secara lebih hati-hati. Jadi kalau kita perhatikan sisi pertumbuhan KUR ini penting karena kita paham bersama bahwa KUR ini menyasar UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi dan juga sebagai tulang punggung penyerapan tenaga kerja dalam saya kira 1 atau bahkan 2 dekade terakhir. Tetapi di saat yang bersamaan kita juga harus paham bahwa angka penyaluran KUR ini kan sifatnya ini input ya, artinya dia bukan output. Yang kemudian nanti bisa menggerakkan pertumbuhan secara lebih real kemudian berapa rupiah yang dikucurkan oleh KUR kemudian ditransmisikan untuk kemudian katakanlah misalnya untuk meningkatkan produksi, untuk kemudian meningkatkan penjualan atau omset dan pada akhirnya untuk kemudian bisa berkontribusi terhadap lapangan kerja baru gitu ya. Jadi secara umum ini tentu kita apresiasi, kabar baik ya, apalagi di tengah beberapa kondisi ekonomi kita yang saat ini memang berita baiknya itu tidak terlalu banyak gitu ya. Saya pikir ini salah satu berita baiknya, tetapi juga kita perlu melihatnya lebih hati-hati. Kita tentu terus mendorong bahwa ini kemudian bisa ditransmisikan
dari penyaluran kemudian untuk aktivitas produksi sehingga ekonomi kita terutama di kuartal kedua, ketiga dan juga keempat itu bisa setidaknya tumbuh di kisaran target yang ingin dicapai oleh pemerintah, Mas Pras. Oke, bisa menjadi salah satu sinyal kuat tidak sih Mas Yusuf terkait dengan pulihnya aktivitas UMKM, konsumsi domestik, mengingat ini kan tadi sektor UMKM ini benar-benar menjadi penopang begitu ya dari sisi aktivitas ekonomi kita, penyerapan tenaga kerja kita begitu terutama pasca pandemi COVID-19 lalu. Iya, tingginya realisasi memang bisa berarti dua hal yang bisa dibaca gitu ya. Oke. Tentu kalau dari sisi optimis, tumbuhnya penyaluran KUR ini berarti permintaan kreditnya itu tengah meningkat karena pelaku usaha itu relatif percaya diri gitu ya untuk kemudian melakukan ekspansi dan itu merupakan salah satu indikator bahwa eee, pelaku usaha terutama UMKM itu melihat ada semacam, potensi di sana ya, untuk kemudian mereka bisa berekspansi pada level tertentu. Hmm. Tetapi di saat bersamaan di sisi lain kalau kita bicara dari sudut pandang pada, tafsir yang, relatif lebih hati-hati, ya kita juga paham bahwa, KUR ini kan sebenarnya adalah alat yang digunakan oleh perbankan dalam katakanlah penyaluran kredit gitu ya, dan kita juga paham bahwa bank ini kan punya target, dan untuk mencapai target tersebut kan juga, bisa dicapai melalui penyaluran, KUR gitu. Jadi, ya ini juga bisa perlu dilihat secara lebih hati-hati gitu ya dalam dalam penyalurannya, apakah kemudian penyaluran ini, katakanlah misalnya disalurkan untuk orang baru atau debitur baru atau misalnya debitur lama dengan katakanlah usaha baru misalnya gitu. Itu kan juga akan menentukan atau itu juga yang bisa digunakan sebagai indikator apakah KUR ini, eee, sudah bisa memperlihatkan bahwa ekonomi kita di, kuartal kedua dan, berikutnya itu bisa jalan atau tidak. Jadi memang ada 2 sudut pandang di Oke. sini, tergantung nanti kita bisa melihatnya, apakah dia lebih kepada sudut pandang tadi ya yang lebih optimis atau yang lebih sedikit pesimis, seperti itu Oke, Mas itu dia Pras. dua sudut pandang yang perlu kita cermati terkait dengan kualitas penyalurannya berarti. Nah, dari sisi Kadin nih pelaku usaha melihat bagaimana dengan KUR ini, sejauh mana bahwa ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk bisa melakukan ekspansi bisnis, untuk bisa bertahan begitu melanjutkan usaha dan juga ada penyerapan tenaga kerja juga begitu di sektor ini, Bu Sarmila. Ya, Mas Pras, makasih untuk melanjutkan pertanyaan itu. Jawabannya yang pertama, KUR ini adalah bantalan utama nih sekarang di Oke. era di mana konstruksi bisnis yang tidak sedang baik-baik saja ya. Dolar sekarang per hari ini udah 17.700 nih saat kita lagi diskusi ini, dolarnya udah 17.700. Jadi kalau kita dapat info 1 sampai 105 triliun ini membawa angin segar ya. Oke. Dan saya merasa masih di bulan ke-6 masih setengah aja, udah di kuartal kedua ini setengahnya aja udah mencapai target gitu. Berarti nanti yang ke depan nggak usah mencapai lagi atau gimana ya Mas? Apa Pras, ini juga menjadi pertanyaan kita bahwa targetnya kan 60% udah dicapai gitu, masih setengah, masih bulan 5 aja udah mencapai target gitu. Jadi ada sesuatu yang memang kita akan lihat dampaknya. Berarti untuk ke depan nggak ada pencapaian target lagi Mas Pras. Jadi buat kita tuh Hmm. ini udah berjalan sampai hari ini dan selesailah sampai hari ini. Kira-kira target-targetnya udah achieve gitu kan per Oke. bulan ini di akhir Mei ini. Nah, buat saya, kita dan atas nama Kadin ini kita mengapresiasi ya, peningkatan-peningkatan dan dukungan-dukungan pemerintah terhadap ekosistem UKM yang memang, suka tidak suka, mau tidak mau di Indonesia ini peran UKM ini besar sekali khususnya kelas mikro dan kecil Ya. dan menengahnya sekarang ini kondisinya lagi turun nih Mas, kemarin juga Presiden menyampaikan di, pidato beliau di istana di DPR. DPR Ya. bahwa kelas menengah menurun. Ya sekarang lagi banyaknya kelas kecil semua jadi pindah nih Mas, turun kelas semua nih banyaknya gitu. Oke. Jadi nah, menurut saya ini, kemarin itu benar atau tidaknya, geliat ekonominya 105 ini udah dikucurkan di bawah ini, nah ini hasilnya ada di mana,
tidak terdampak di mana-mana. Nah, mungkin kita bisa lihat sekarang ini banyak sekali uangnya masih duduk di investasi nih Mas, Pras. Jadi Oke. masih duduk di investasi. Misalnya contoh UMKM yang sekarang ini banyak lagi gencar-gencarnya itu adalah ikut dalam program MBG, ikut dalam program KDMP ya, kita ikut di dalam program-program itu. Nah, ini masih investasi semua, jadi belum kelihatan nyata dan saya percaya bahwa 105 triliun itu benar-benar udah keserap tapi dalam bentuk investasi gitu Mas Oke, nah Prasetyo. itu transmisinya akan berlangsung sampai kapan kalau memang nanti menjadi satu realisasi dari penyaluran KUR yang bermanfaat untuk roda aktivitas dunia usaha UMKM juga di dalamnya begitu, Bu Ya, Sarmila? berarti kan karena uang itu tadi dibuat ke modal investasi semua sekarang ini banyaknya, misalnya contoh membangun dapur, membeli peralatan perdapuran, ini contoh kan tuh banyak sekali UMKM terlibat itu satu ekosistemnya banyak banget tuh kalau mau Oke. diuraikan itu ya dan 1 juta UMKM baru yang dapat realisasi KUR ini juga masuk akal gitu. Jadi karena program KDMP, program Koperasi Merah Putih juga begitu. Jadi sekarang dalam bentuk pasir, dalam bentuk besi semua nih jali jalan, ini ada juga bahan baku modal kerjanya ya. Tapi nanti kalau dampaknya kapan? Kalau estimasi saya bergeraknya itu setelah 6 bulan ini Mas. Nanti tahun depan lah baru kita bisa lihat ada bergerakan, ada baru bisa nabung nih Wah, orang-orang baru bisa bergerak lah ekonomi secara langsung, oke masih 6 padahal bulan kan ke depan. diharapkan dengan Sekarang ini banyak investasi sih nah menurut itu saya, dia. Di satu uangnya sisi uangnya ke kan investasi terduduk semua ke dalam bahan baku, bahan modal betul, kerja, Bu ya. Sarmila. Padahal kan kalau kita harapkan dari mungkin pemerintah juga mengharapkan bahwa penyaluran KUR ini bisa menggerakkan aktivitas perekonomian, bisa mendorong juga ya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini. Tapi kalau misalnya Anda proyeksikan baru nanti dirasakan dampaknya sekitar 6 bulanan begitu ke depan, ini akan seperti apa? Perlu ada boosting lebih jauh atau tidak? Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Bu Sarmila, kemudian Mas Yusuf, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, Bank Indonesia memprediksikan pertumbuhan positif dari kredit perbankan di tahun 2026 ini. Gubernur BI Peri Warjio memprediksikan pertumbuhannya bisa mencapai 12%. Ya, Gubernur BI Peri menjelaskan proyeksi pertumbuhan kredit yang mencapai hingga 12% bisa ditopang oleh masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan. Angkanya tercatat 2.551,42 triliun rupiah atau 22,57% dari plafon kredit yang tersedia. Peri menyampaikan Bank Indonesia juga terus memperkuat implementasi kebijakan makro prudensial yang akomodatif antara lain melalui penguatan kebijakan RIM dan KLM untuk terus mendukung penyaluran kredit ataupun pembiayaan perbankan. Peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu terus diperkuat. Kredit perbankan pada April 2026 tumbuh sebesar 9,98%, lebih tinggi dari 9,49% pada bulan Maret 2026. Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit pada tahun 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12%. Prospek ini didukung oleh masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan undisbursed loan sebesar 2.551,4 triliun rupiah atau 22,57% dari plafon kredit yang Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber. Ada Mas Yusuf Rendy Manilet, kemudian juga ada Ibu Sarmila Yahya dari Kadin Indonesia. Nah, dengan informasi tadi yang sudah disampaikan Bu Sarmila, dari sisi Kadin melihat bagaimana? Proyeksi 12% nih dari sisi penyaluran kredit di tahun 2026 ini, apa yang bisa kita cermati dengan tadi kualitas penyaluran KUR juga begitu yang Anda sampaikan, transmisinya baru bisa dirasakan sekitar 6 bulanan begitu, mungkin sampai dengan akhir tahun begitu Bu Sarmila. Ya, jadi estimasi Bank Indonesia itu saya rasa benar, bukan saya rasa benar, memang Iya, benar oke. prediksinya sama dengan prediksi Kadin, karena hari ini tuh banyak sekali apa ya
alternatif bisnis baru ya, karena beberapa perusahaan-perusahaan tuh banyak juga yang perusahaan-perusahaan lama ya, itu kan banyak yang tumbang nih Mas, Pak Mas Oke. Pras. Jadi banyak yang tumbang, jadi bermunculan dengan perusahaan-perusahaan baru dengan gairah-gairah baru, mereka positif bekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, bahkan masuk sekarang ke industri pengolahan-pengolahan yang berbasis energi terbarukan, juga konstruksi-konstruksi dan manufacture juga jasa ya. Jadi menurut saya nih sekarang lagi momentum ini banyak yang jatuh dan banyak juga yang tumbuh gitu. Jadi Oke. dengan strategi dan taktik-taktik yang masing-masing dilakukan para pengusaha itu mereka akan bertumbuh. Menurut saya sih sekarang dinamis ya. Kalau khususnya untuk kelas-kelas yang baru masuk ke dunia-dunia bisnis sekarang ini mulai masuk kan, apalagi kementerian dan lembaga ini Oke. ada 100 lebih ya. Jadi mereka itu sekarang lagi bekerja luar biasa gitu. Dinamis sih sekarang ini, makin dinamis karena tiap kementerian dan lembaga membuka peluang untuk usaha kan, semua memberikan tender, Oke. memberikan umpan-umpan untuk UKM bisa terlibat langsung di dalamnya gitu. Itu dia ya, memang diharapkan keterlibatan UMKM ini ya bisa menjadi salah satu aktivitas penggerak ekonomi nasional. Nah, Mas Yusuf, Anda melihat bagaimana proyeksi 12%, kemudian untuk penyaluran KUR meskipun ada undisbursed loan. Nah, ini kan menarik kalau kita bicara mengenai undisbursed loan begitu ya, masih cukup tinggi. Sebenarnya apa sih yang membuat undisbursed loan masih cukup tinggi lah kalau bisa dikatakan begitu saat ini? Apakah memang tadi yang sempat disampaikan juga begitu, apakah ada posisi wait and see masih dilakukan oleh pelaku usaha begitu, atau bagaimana Anda melihatnya Mas Yusuf? Ya, secara teknis undisbursed loan itu kan adalah pinjaman yang sudah diajukan dan telah disepakati tetapi tidak jadi dicairkan gitu Ya, ya. Artinya kenapa kemudian tidak jadi dicairkan itu kan banyak faktor. Ada mungkin pelaku usaha yang kemudian menimbang kembali untuk melakukan peningkatan kapasitas produksi, ada juga mungkin yang melihat apakah kemudian di beberapa pekan atau beberapa kuartal ke depan mereka butuh pinjaman untuk katakanlah misalnya meningkatkan produksi untuk merespon permintaan misalnya, yang artinya itu sangat tergantung dari kondisi perekonomian kita gitu. Nah, dalam beberapa bulan kan kita paham bahwa terjadi peningkatan undisbursed loan dan menurut kami memang itu menjadi wajar, terutama kalau melihat dari perspektif pelaku usaha yang tentu sangat hati-hati ya dalam kondisi seperti saat ini gitu. oke. Bahkan ketika misalnya di kuartal pertama kemarin pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, kita tidak melihat bahwa undisbursed loan ini kemudian turun pada level yang sangat signifikan. Artinya meskipun ekonomi tumbuh dengan cukup baik, tetapi saya kira tentu pelaku usaha juga menimbang banyak hal gitu ya. Apakah kemudian ini akan berlanjut gitu ya? Apakah kemudian ini akan tetap bertahan, terutama di kuartal kedua dan kuartal ketika misalnya demand dari faktor seasonal itu sudah tidak sebanyak di kuartal pertama gitu. Oke. Jadi ya saya kira memang tadi ya faktor dari prospek ekonomi juga turut dipertimbangkan sehingga itu juga mempengaruhi peningkatan undisbursed loan. Nah, mengenai target, kalau menurut kami itu sangat akan tergantung dari bagaimana kondisi sekali lagi ekonomi kita di kuartal kedua, ketiga, dan keempat gitu ya. Kuartal keempat biasanya ada faktor musiman di akhir tahun, tapi Betul. di kuartal kedua dan juga kuartal ketiga itu biasanya tidak ada faktor dorongan yang cukup signifikan. Apalagi di kuartal kedua saat ini kita berada pada fase di mana kondisinya tidak terlalu menguntungkan. Misalnya Oke. kita paham bahwa harga energi sedang tinggi, kemudian ini memberikan dampak terhadap ongkos produksi, nilai tukar rupiah kita juga berada pada fase tren depresiasi. Iya. Jadi ini juga menurut kami akan ikut mempengaruhi apakah permintaan kredit di beberapa kuartal ke depan itu akan mencapai targetnya atau tidak, Mas Ya, Pras. tadi sudah disampaikan oleh Kadin begitu Bu Sarmila bahwa memang transmisi kalau memang penyaluran kredit ini sudah mencapai 105 triliun, kemudian sudah ada di tangan pelaku UMKM, kemudian sudah berbentuk investasi. Berarti kan nanti tadi disampaikan transmisinya baru terasakan manfaat dampaknya begitu 6 bulanan ke depan. Ini bagaimana Mas Yusuf Randy? Apakah ini bisa masih mampu bisa menjadi motor penggerak ekonomi kita juga dari sisi UMKM dengan penyaluran KUR yang sudah mencapai 100 lebih triliun ini?
Yang pasti kalau kita bicara ekosistem perekonomian secara utuh, maka tentu KUR tidak bisa berjalan sendiri ya. Artinya KUR ini kan hanya bekerja dari sisi supply, artinya dia mensuplai kebutuhan pembiayaan untuk UMKM. Namun di saat yang bersamaan kan yang perlu distimulus juga adalah dari sisi demand-nya ya, dari Oke. sisi konsumen. Sehingga konsumen itu mau meningkatkan permintaan penawaran barang dan jasa mereka untuk membeli barang-barang UMKM ini gitu. Dan saya kira tadi bahwa dalam kondisi seperti sekarang pemerintah sudah tentu harus cermat gitu ya dalam memboost demand kita dari sisi konsumen, karena di satu sisi kita paham bahwa ruang fiskal untuk menyalurkan berbagai bantuan tambahan itu juga tidak terlalu fleksibel, karena kita melihat bahwa kenaikan biaya energi itu juga bisa akan menambah kenaikan di beban fiskal. Di saat yang bersamaan, ya kalau kita perhatikan kan psikologis dari konsumen juga tentu akan dipengaruhi dari bagaimana mereka melihat kondisi perekonomian saat ini gitu ya, baik dari sisi global maupun juga dari sisi domestik. Jadi itu yang kemudian akan ikut mempengaruhi apakah kemudian nanti pelaku usaha itu akan katakanlah Ya. membelajarkan gitu ya KUR yang sudah didapatkan. Tetapi menurut kami sebenarnya selain UMKM yang bekerja secara utuh, kalau kita perhatikan belanja pemerintah terutama yang berkaitan dengan program-program strategis juga kemungkinan juga akan ikut memberikan stimulasi terhadap peningkatan pertumbuhan kredit terutama di kuartal-kuartal berikutnya, karena kalau kita ikuti ternyata peningkatan penyaluran kredit ini juga Ya. tadi juga disinggung sama Bu Sarmila, itu juga disalurkan ke program-program strategis terutama di dalamnya misalnya MBG dan juga Operasi Desa Merah Putih gitu. Oke. Nah, saya kira itu yang kemungkinan akan sedikit menopang gitu ya Hmm. permintaan kredit di kuartal-kuartal sisa di tahun Ya, 2026 itu ini, dia. Mas Pras. Diharapkan memang penyaluran 105 triliun ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi kita lah begitu. Di kelas memang masyarakat yang kelas menengah, UMKM kelas menengah ke bawah yang kalau memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sarmila ada yang turun kelas juga begitu. Sehingga tadi masyarakat kita begitu di akar rumput begitu khususnya ekonomi akar rumput ini benar-benar bisa menjadi penopang lah begitu ya dengan aktivitas ekonomi kita yang masih tertahan secara keseluruhan dengan dampak geopolitik geoekonomi yang tengah terjadi saat ini. Bu Sarmila, Mas Yusuf, terima kasih banyak nih atas informasi insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Bu Sarmila. Terima kasih Mas Yusuf. Makasih Mas Pras, makasih Mas Yusuf. Terima kasih Bu Makasih. Sarmila. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel TV Business nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.